Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Afriandi dengan NIM 2020-11097 dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang modul 1, 2, dan 3. Yang pertama, modul 1 dengan judul Pengenalan Bahasa C dan Tipe Data Dasar. Sejarah Bahasa C. Bahasa C dikembangkan di Bell Lab pada tahun 1972. Ditulis pertama kali oleh Brian W. Tahun 1978, Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie dari AT dan T Laboratories mengembangkan bahasa B menjadi bahasa C. Bahasa B yang diciptakan oleh Ken Thompson sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa BCPL atau Basic Combined Programming Language yang diciptakan oleh Martin Richard. Tahun 1980, bahasa C banyak digunakan pemrogram di Eropa yang sebelumnya digunakan bahasa B dan BCPL. Dalam perkembangannya, bahasa C menjadi bahasa paling populer. Awal tahun 1980, Björn Stroustrup dari AT dan T Bell Laboratories mulai mengembangkan bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer, sederhana, dan fleksibel untuk digunakan. Bahasa C adalah bahasa pemrograman terstruktur yang tidak bergantung pada mesin dan banyak digunakan untuk menulis berbagai aplikasi. Selain itu, bahasa C juga dikenal sebagai basis untuk pemrograman. Struktur penulisan program sebagai berikut. Ada hashtag include studio.h, integer main, buka kurung kurawal, printf, hello world, dan return O, tutup kurung kurawal. Tipe data dasar. Setiap data memiliki tipe data, baik itu angka bulat, angka pecahan, atau berupa karakter dan sebagainya. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruktur yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya saja 5 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 5 dan 2 bertipe integer, maka akan menghasilkan nilai 2. Namun, jika keduanya bertipe float, maka akan menghasilkan nilai 2.50000000. Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat proses operasi data menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam bahasa C terdapat beberapa tipe dasar, yaitu ada char, integer, float, dan double, dan memiliki ukuran, range, format, keterangan, dan contoh yang berbeda-beda. Dan terdapat juga tiga tipe bilangan dasar, yaitu ada heksadesimal, oktadesimal, desimal. Heksadesimal menggunakan format %x dan yaitu bilangan heksadesimal. Lalu oktadesimal menggunakan format %o yaitu bilangan oktadesimal, dan yang terakhir desimal menggunakan format %d adalah bilangan desimal. Deklarasi variabel. Variabel adalah suatu pengenalan atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Variabel digunakan bila Anda ingin bekerja dengan data yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan data tersebut ingin ditempatkan pada lokasi memori yang sama. Variabel dapat kita andalkan sebagai sebuah tempat penampungan data atau konstanta pada memori. Sedangkan nilai yang selalu tetap, variabel dapat berubah-ubah. Sebuah variabel dapat menggunakan data yang berbeda pada saat yang berbeda. Nama variabel. Variabel adalah suatu pengenalan identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Nama dari suatu variabel dapat ditentukan sendiri oleh pemrograman dengan aturan sebagai berikut. Terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf. Bahasa C bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus, kecuali garis bawah. Yang termasuk simbol khusus yang tidak diperbolehkan antara lain sebagai berikut. Lalu panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Jenis-jenis variabel jenis. Seperti halnya konstanta, variabel juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu variabel numerik. Bilangan bulat integer menampung bilangan berkisar antara 32768 hingga 32768. Bilangan desimal berpresisi tunggal dalam bentuk floating point menampung data dari -3.4e, -38 sampai 3.4e plus 38.
Sedangkan dalam bentuk desimal dapat menampung hingga 6 desimal, yaitu atau 6 angka di belakang koma. Lalu bilangan desimal berpresisi ganda dalam bentuk double precision, berkisar antara 10 sampai 308 sampai 10308. Sedangkan dalam bentuk desimal dapat menampung hingga 15 desimal atau 15 angka di belakang koma. Selanjutnya adalah variabel teks. Konstanta karakter misalnya ditulis dengan diawali dan diakhiri dengan tanda petik tunggal. Contohnya kutip 1A dan F. Konstanta integer ditulis dengan angka. Contohnya minus 1,2.5 dan 32767. Konstanta real, float, dan double bias mengandung pecahan. Dan nilai biasnya ditulis dalam bentuk eksponensial. Contohnya 27.5f untuk tipe float atau 27.5 untuk tipe double dan 2.1e plus 5. Maksudnya adalah 2,1 dikali 10 pangkat 5. Lalu konstanta sering merupakan deretan karakter yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Contohnya petik 2 pemrograman dasar C. Petik 2. Deklarasi konstanta. Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari satu nilai. Sesuai dengan namanya, nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Inilah yang menjadi pembeda antara konstanta dengan variabel. Jika di dalam kode program kita ingin mengubah nilai, harus menggunakan variabel secara garis besar, konstanta dapat kita bagi atas dua bagian. Bilangan numerik, bilangan bulat atau integer. Bilangan desimal berpresisi tunggal atau floating point dengan dua tampilan, yaitu bentuk desimal, contohnya 1.23, dan bentuk eksponen, contohnya 1.234E2, artinya 1234 dikali 102. Bilangan desimal berpresisi ganda sama dengan poin 2, tapi dengan ketelitian yang lebih tinggi. Teks atau string, data karakter. Data yang terdiri dari sebuah karakter atau huruf ditandai dengan tunggal. Dapat berupa huruf kecil, huruf besar, angka, dan notasi lainnya. Contohnya sebagai berikut. Data string, rangkaian dari beberapa karakter dan ditandai dengan tanda kutip ganda. Contohnya kutip 2 saya, kutip 2 17 tahun, dan kutip 2 0811111111 dan lain-lain. Deklarasi fungsi. Fungsi merupakan bagian yang terpisah dari program dan dapat diaktifkan atau dipanggil dimanapun di dalam program. Fungsi dalam bahasa C ada yang sudah disediakan sebagai fungsi pustaka seperti printf, scanf, dan gauge. Dan untuk menggunakannya tidak perlu dideklarasikan. Fungsi yang perlu dideklarasikan terlebih dahulu adalah fungsi yang dibuat oleh programmer. Bentuk umum deklarasi sebuah fungsi adalah tipe underscore nama underscore fungsi atau parameter underscore fungsi. Contohnya float luas, underscore lingkaran, atau integer jari, atau void tampilan. Integer tambahan adalah dan integer x dan integer y. Mengatur tampilan bilangan pecahan atau float. Bentuk umumnya printf buka kurung kutip 2%, titik nf tutup kurung kutip 2, argumen tutup kurung. N adalah menyatakan maksimal jumlah digit di belakang koma. M adalah menampilkan minimal karakter sebelum titik argumen adalah nilai atau variabel yang ditampilkan. Contohnya buka kurung kutip 2% M titik 2F kutip 2 titik nilai tutup kurung. Artinya variabel nilai akan ditampilkan dengan 2 digit di belakang koma. Selanjutnya adalah modul 2 dengan judul fungsi dan operator. Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengajarkan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Fungsi merupakan elemen utama dalam bahasa C karena bahasa C sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi-fungsi. Dalam setiap program bahasa C minimal terdapat satu fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program karena akan dieksekusi pertama kali. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu, kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Fungsi banyak diterapkan dalam program-program C yang terstruktur.
Keuntungan penggunaan fungsi dalam program yaitu program akan memiliki struktur yang jelas atau mempunyai tingkat kemudahan dibaca serta dipahami yang tinggi, dan juga akan menghindari penulisan bagian program yang sama. Dalam bahasa C, fungsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pustaka, dan yang kedua yaitu fungsi yang didefinisikan. Memasukkan data. Dalam bahasa C, proses memasukkan suatu data bisa menggunakan beberapa fungsi, diantaranya scanf. Fungsi pustaka scanf digunakan untuk menginput data berupa data, numerik, karakter, dan string secara terformat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian fungsi scanf. Yang pertama, fungsi scanf memakai penentu format. Yang kedua, fungsi scanf memberi pergantian baris secara otomatis. Yang ketiga, fungsi scanf tidak memerlukan penentu field. Dan yang terakhir, variabelnya harus menggunakan operator alamat dan. Kode penentu format. %C adalah untuk membaca sebuah karakter, %I dan %D untuk membaca sebuah bilangan bulat atau integer, %F dan %if membaca sebuah bilangan pecahan atau real, %O untuk membaca sebuah bilangan oktal, %X untuk membaca sebuah bilangan heksadesimal. Gets. Fungsi gets digunakan memasukkan data bertipe karakter dan tidak dapat digunakan untuk memasukkan data numerik. Harus diakhiri dengan penekanan tombol enter. Kursor secara otomatis akan pindah baris, tidak memerlukan penentu format. Getchar. Fungsi getchar digunakan untuk membaca data yang bertipe karakter. Harus diakhiri dengan penekanan tombol enter. Karakter yang dimasukkan terlihat pada layar pergantian baris secara otomatis. GetC dan get. Fungsi get dan getC digunakan membaca data karakter. Karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan penekanan tombol enter. Jika menggunakan fungsi get, karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan pada layar sehingga sering digunakan untuk meminta input berupa password. Sedangkan pada getC, karakter yang dimaksudkan akan ditampilkan pada layar. Menampilkan data. Menampilkan data ke layar monitor dapat menggunakan fungsi printf, puts, dan putchar. Fungsi printf digunakan untuk menampilkan sebuah jenis data atau numerik dan karakter. Fungsi puts digunakan untuk menampilkan data string dan secara otomatis akan diakhiri dengan perpindahan baris. Fungsi putchar digunakan untuk menampilkan sebuah karakter. Operator. Terhadap data sejenis dapat dilakukan pengolahan. Misalnya, sebuah integer dapat ditambahkan dengan sebuah integer. Sebuah float dapat dibagi oleh sebuah float. Pengolahan ini disebut operasi. Setiap jenis tipe data mempunyai jenis-jenis operasinya masing-masing. Simbol untuk jenis operasi disebut operator, sedangkan data yang dioperasikan disebut operan. Bahasa C memiliki banyak sekali operator. Hal ini merupakan salah satu kekuatan bahasa pemrograman ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Berdasarkan operasinya, operator dalam bahasa C dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada operator unary, operator aritmatika, operator relasi, dan yang terakhir operator logika. Operator unary. Dalam bahasa C terdapat beberapa operator unary, yaitu sebagai berikut. Ada operatornya, artinya, letak, dan contohnya, ekivalennya ada sebagai berikut. Operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk operasi bilangan. Bahasa C menyediakan 5 operator aritmatika, yaitu bintang untuk perkalian, slash untuk pembagian, persen untuk sisa pembagian atau modulo, plus untuk pertambahan, dan minus untuk pengurangan. Operator relasi atau hubungan. Operator relasi adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai sejenis. Kedua nilai tersebut dapat berupa konstanta atau variabel. Berikut adalah tabelnya. Operator logika. Operator logika adalah operator yang berkaitan dengan operasi logika, seperti konjungsi dan disjungsi adalah atau, negasi atau ingkaran. Jika operator hubungan membandingkan hubungan antara dua buah operan, maka operator logika digunakan untuk membandingkan logika hasil dari operator-operator hubungan. Operator logika ada 3 macam. Yang pertama adalah logika AND atau DAN. Operator logika juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true dan false. Biasanya operator logika dipakai untuk membandingkan dua kondisi. Logika OR atau operasi logika OR hanya akan menghasilkan nilai 0 atau salah jika semua ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai salah. Namun jika tidak, maka operasi tersebut akan menghasilkan nilai 1 atau benar.
Selanjutnya adalah logika not atau ingkaran. Operator logika not berfungsi membalikan nilai sebenarnya. Modul yang terakhir adalah modul 3 dengan judul percabangan dan perulangan. Percabangan adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari pilihan, bahkan terkadang menghadapi pilihan yang begitu banyak yang bercabang-cabang, sehingga kita diharuskan untuk memilih di antara banyaknya pilihan tersebut dengan menyeleksi dan memutuskan pilihan mana yang harus kita ambil. Begitu juga halnya dalam membuat sebuah program. Saat kita dihadapi banyak pilihan dalam menyelesaikannya, kita diharuskan membuat pernyataan-pernyataan dan menyeleksi pernyataan tersebut apakah pilihan kita benar atau salah, sehingga memudahkan kita menyelesaikan masalah dengan sebuah program. Percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk pernyataan yang paling sederhana, karena hanya memiliki satu cabang dengan persyaratannya sendiri. Ketika syaratnya terpenuhi, maka akan menjalankan cabang tersebut. Pada percabangan if, ini pemeriksaan kondisi akan berakhir jika ternyata kondisi yang diperiksa salah atau perintah ini tidak akan mengerjakan apa-apa. Lalu percabangan if else. Percabangan if else sebenarnya pengembangan dari pernyataan if. Di sini kedua cabang yaitu syarat dipenuhi dan syarat tidak dipenuhi. Masing-masing memiliki perintah yang harus dijalankan. Seperti halnya pernyataan if, cara penulisan struktur if else juga dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu alternatif dengan satu perintah atau alternatif dengan banyak perintah. Percabangan nested if. Nested if atau yang biasa dikenal dengan dikenal if bersarang atau if dalam if, ini juga sering digunakan. Jika kita mempunyai suatu kondisi dan di dalam kondisi tersebut kita ingin menambahkan kondisi lagi, maka gunakanlah if bersarang. Percabangan switch case. Pada switch ini kita bisa lebih efektif untuk pemrograman yang menggunakan banyak kondisi karena strukturnya simpel. Hanya menggunakan case. Oleh karena itu, sebelum menggunakan switch, kita harus melihat kondisi terlebih dahulu dari program yang kita buat. Apakah mungkin jika menggunakan switch? Lalu sama seperti if, terdapat juga switch bersarang, yaitu switch dalam switch, atau bahkan bisa memasukkan fungsi if dalam switch. Untuk penggunaan nilai range dalam switch menggunakan spasi, contohnya case 1. Estek tanpa tanda petik. Terakhir, apabila akan menggunakan karakter, harus menambahkan kutip 1, contohnya case kutip 1a, kutip 2, hashtag tanpa tanda petik. Perulangan, pengertian perulangan. Dalam bahasa C tersedia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Misalnya saja, bila kita menginginkan menginput dan mencetak bilangan 1 sampai dengan 100 bahkan 1000, tentunya kita akan merasa kesulitan, namun dengan struktur perulangan proses, kita tidak perlu menuliskan perintah sampai 100 atau 1000 kali. Cukup dengan beberapa perintah saja. Pengulangan atau looping adalah suatu bagian yang bertugas melakukan kegiatan mengulang suatu proses sesuai dengan yang diinginkan. Banyak dari aplikasi perangkat lunak yang melakukan pekerjaan berulang sampai sebuah kondisi yang diinginkan. Oleh karena itu, pengulangan merupakan bagian yang penting dalam pemrograman karena dengan adanya pengulangan pembuat program tidak perlu menulis kode program sebanyak pengulangan yang diinginkan. Pengulangan mempunyai beberapa bagian yang harus dipenuhi, yaitu inisialisasi adalah tahap persiapan membuat kondisi awal sel melakukan pengulangan. Misalnya mengisi variabel dengan nilai awal. Tahap ini dilakukan sebelum memasuki bagian pengulangan. Kondisi adalah kondisi berhenti dari pengulangan. Kondisi berhenti sangat penting dalam pengulangan agar pengulangan dapat berhenti. Tidak menjadi pengulangan yang tanpa henti. Kondisi pengulangan adalah kondisi dipenuhi oleh kondisi jalannya algoritma untuk masuk ke dalam blok pengulangan. Penambahan adalah menambahkan atau mengurangkan nilai dari baris ke baris dengan nilai 1 tiap barisnya. Misalnya saja x++, maka pada baris pertama adalah x plus 1. Pada baris kedua x plus 1 ditambah 1. Dan pada baris ketiga x plus 1 ditambah 1. Kemudian seterusnya sehingga memenuhi kondisi perulangan tersebut. Perulangan while. Perulangan while merupakan struktur kontrol perulangan di mana kondisi akan diperiksa sebelum statement dan akan terus berjalan selama kondisi yang dihasilkan dalam perulangan tersebut masih bernilai true atau benar. Struktur dari perulangan while ini hampir sama dengan struktur perulangan for. Perulangan while, kalau perulangan while kondisi diperiksa sebelum statement, beda halnya dengan while. Jadi perulangan while yaitu struktur kontrol perulangan
yang dimana kondisi diperiksa setelah statement. Jadi, penulisan kondisi berada di akhir perulangan, sedangkan pada perulangan while kondisinya dituliskan di awal perulangan. Perulangan for. Perulangan for merupakan struktur kontrol perulangan yang dimana jumlah perulangan ditentukan dalam struktur. Jadi, dalam struktur berisi nilai awal, kondisi, langkah, dan perulangan. Dan langkah perulangan. Selanjutnya peloncatan. Statement peloncatan pada umumnya digunakan dalam sebuah proses pengulangan, yang menentukan apakah pengulangan akan diteruskan, dihentikan, atau dipindahkan ke statement lain di dalam program. Atau statement peloncatan merupakan statement yang digunakan untuk memaksa program agar meloncat atau menuju ke statement-statement tertentu yang diinginkan. Dalam bahasa C terdapat sebuah statement yang sering digunakan untuk melakukan hal ini, yaitu statement goto, break, continue. Berikut penjelasan dari masing-masing statement prosedur tersebut. Label dan statement goto. Untuk menggunakan statement goto, sebelumnya kita harus mendefinisikan sebuah label dengan menggunakan kata kunci label. Di sini, label akan berperan sebagai baris yang dituju. Dengan kata lain, statement goto akan memindahkan program secara langsung ke lokasi yang ditandai oleh label yang telah didefinisikan. Prosedur break. Prosedur ini digunakan untuk meloncat dari proses pengulangan. Artinya, prosedur break akan memaksa program untuk menghentikan pengulangan dan akan langsung menuju ke statement yang selanjutnya yang terdapat di bawah blok pengulangan jika ada. Selanjutnya prosedur continue. Prosedur ini merupakan kebalikan dari prosedur break, yaitu berguna untuk melanjutkan pengulangan dengan cara meloncat ke bagian awal pengulangan. Pada umumnya prosedur ini digunakan dalam kasus di mana kondisi pengulangannya selalu bernilai true. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.